Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang bahwa Allah memiliki sifat ilmu, Maha mengetahui. Allah mengatakan, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha." Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu terbagi lagi menjadi 4. Ya, pengetahuan Allah itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Ya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Adapun kita paling cuma mengetahui sedikit saja. Bahkan nggak usah kita bicara tentang sejarah orang lain di zaman dahulu. Sejarah kita sendiri itu nggak semuanya kita ketahui. Ada yang tahu di antara kita dulu waktu Anda umur 1 tahun ngapain aja? Hah? Kejauhan 1 tahun ya? Ya wis. Tadi malam Anda tidur, ngapain aja Anda ketika tidur? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Padahal itu baru terjadi semalam, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Nah, Allah mengetahui semuanya. Tapi kemudian yang kedua, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang. Ya, apa yang sedang terjadi sekarang dari semua makhluk-makhluknya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui semuanya. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang akan terjadi nanti. 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok, bulan depan, tahun depan, 1000 tahun lagi kalau ada, Allah mengetahui semuanya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ini perlu fokus ya, karena kalau nggak fokus agak bingungi. Yang keempat, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Bingung jemaah? Diulang? Perhatikan ya. Yang keempat, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Gak kedaden jemaah. Ya gak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana, Allah mengetahuinya. Paham? Masih gak paham? Kasih contoh saja. Kita kalau malam Jumat, hari Jumat biasanya disunahkan membaca surah apa? Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahf ada kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Salah satu kisah, penggalan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir membunuh bocah kecil, ya enggak? Ya. Allah mengatakan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika mereka berdua berjalan, Musa dan Khadir ini berjalan, mereka bertemu dengan seorang bocah. Kemudian tiba-tiba bocah ini dibunuh sama Nabi Khadir. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah kau membunuh suatu jiwa yang suci yang tidak ada dosa? Sungguh kau telah mendatangkan perkara yang mungkar, kata Nabi Musa. Di akhir kisah itu, Nabi Khadir menjelaskan alasannya kenapa dia membunuh bocah tersebut. Apa alasannya? Ya, Khadir mengatakan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhmah. Kata Nabi Khadir, wahai Musa, adapun bocah yang aku bunuh itu, ini anak punya 2 orang tua, punya ayah dan ibu yang beriman, yang mukmin. Maka aku khawatir kalau anak ini tumbuh dewasa,
dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Dia akan menjadikan kedua orang tuanya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ingin untuk menggantikan untuk kedua orang tua ini, Allah gantikan dengan anak yang lebih baik. Kemudian Nabi Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan dari aku, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengetahui anak kecil ini yang dibunuh sama Nabi Khadir, kalau dibiarkan dewasa, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Kejadian enggak? Enggak kejadian. Anak kecil ini enggak sampai tumbuh dewasa. Tapi Nabi Khadir dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ini anak nanti bakalan menyesatkan kedua orang tuanya. Nek dijarno gede. Contoh yang lain, Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am tentang orang-orang kafir. Mereka ketika disiksa di neraka, mereka ini orang-orang kafir ini berharap supaya bisa dikembalikan ke dunia lagi. Dan mereka berjanji kepada Allah, wa nakuna minal mu'minin. Kami kalau dikembalikan ke dunia, kami akan menjadi orang-orang yang mukmin. Kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali melakukan kekufuran sebagaimana dahulu. Kejadian nggak mereka dibalik lagi ke dunia? Nggak kejadian. Tapi Allah tahu, andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan melakukan kekufuran juga. Maka ilmunya Allah ada 4 perkara ini.